Kalau kami dari Divisi Cinema, kami di tahun ini banyak sekali melakukan kolaborasi dengan filmmaker dari luar ekosistem kami, dan kami senang banget. Pertama, film ini kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya Good Work, pimpinannya Ridla, lalu kemudian waktu itu juga dimulai dengan Monji dan Gita mempitch cerita ini di Cinema. Buat kami saat itu suatu konsep yang fresh, di mana konsep horornya itu hauntednya ada di dalam tubuh manusia gitu. Karena biasanya kalau kita lihat film-film horor yang lazim ada di Indonesia biasanya merujuk pada sebuah tempat gitu. Tapi ini ada di dalam tubuh, dan bagaimana teror ini mengikuti tubuh tersebut. Dan buat kami ini suatu konsep yang menarik dan resonate gitu ke penonton Indonesia, karena mungkin kita bukan pertama kali tahu konsep susuk gitu. Udah sering banget kita dengar di sekitar kita. Kedua, mungkin karena ada satu faktor di mana waktu itu kami melihat pengen banget kerja bareng sama Gita lagi, karena setelah di Story of Dinda di saat pandemi waktu itu ya gitu ya, belum ada kesempatan buat kerja lagi, dan waktu Monji datang bersama dengan Ridla dan Gita, jadi kesempatan yang seru untuk bisa kolaborasi dengan ketiga filmmaker tersebut. Dan I think itu ya, dan mudah-mudahan susuk itu bisa memberikan gambaran kepada penonton tentang satu, bagaimana ke depan Visinema akan lebih banyak berkolaborasi dengan filmmaker dari seluruh Indonesia, dan kedua bisa memberikan gambaran juga ke penonton Indonesia range of kontennya Visinema. Kita bisa keluar dengan film keluarga, kita bisa keluar dengan animasi, kita bisa keluar dengan film action, film drama, dan juga film horor gitu. Dan ini film horor kedua, dan secara kualitas saya sangat berterima kasih pada teman-teman dari Good Work dan produksi cast. Film ini bisa menunjukkan sebuah progres yang luar biasa dari film horor kami sebelumnya. Sebenarnya melanjutkan tadi yang sudah Mas Angga sampaikan sih, kita mencoba cari angle lain dari pengguna susuk itu sendiri. Apa sih yang bisa, yang kita bisa eksplorasi secara teror, yang nantinya bisa jadi sebuah treatment yang menarik dan berbeda dari film horor lain yang banyak. Sebenarnya memang challenge-nya banyak sekali ya. Cuman memang aku sendiri di sini sangat beruntung bisa disupport oleh teman-teman produksi juga, terutama dari Good Work, Ridla Anur sama Novi Hanabi, juga Monji Atmojo gitu. Kita bersama-sama sebenarnya di film ini mencoba untuk membuat sesuatu lah yang pastinya berbeda tampilannya. Jadi proses itu sih, jadi kita banyak banget ngobrol pada saat proses lagi pre-production, menyiapkan ceritanya, kemudian mencari cast-nya, siapa yang kira-kira cocok bermain di dalam film ini, dan proses kreatifnya terus berjalan sampai syuting sebenarnya gitu. Ya syuting sendiri sih kita juga ngalamin ya banyak lah beberapa challenge di lapangan ya, cuman maksudnya dengan teman-teman yang punya visi yang sama untuk menyelesaikan film ini dengan sebaik-baiknya, itu sih bisa kita capai lah. Basically sebetulnya ini film horor pertama, jadi sebagai produser juga aku belajar lagi gitu bagaimana membuat sebuah film horor, karena biasanya terlibat dalam film drama dan secara treatment memang berbeda, apalagi ini juga kita punya action ya Gita, dan lumayan berat juga. Aku tahu banget Hana dan teman-teman kita pre-pro hampir kurang lebih 2-3 bulan ya untuk menyiapkan film ini, reading, rehearsal dan lain sebagainya gitu. Pemilihan pemain dalam film ini juga memang ketika kami menulis bersama dengan Monji, Novi dan Gita, juga ada Mas Damar sebagai co-produser. Dari awal memang ketika kami menulis sebetulnya kami sudah
pilihan yang ada hari ini adalah pilihan pertama. Jadi alhamdulillah sebetulnya ketika kami membawa skenario dan ide cerita ini kepada para pemain yang hari ini bisa duduk, tawarannya langsung diterima. Teman-teman sangat berhasil dan sukses untuk mendeliver setiap adegan menjadi ke dalam sebuah film. Gitu. Yes. Jadi harapanku semoga teman-teman media juga suka dan bisa mengabarkan ke teman-teman yang lebih luas untuk menonton film Susuk minggu depan. Ketika kita menulis dari awal, kita tahu kalau treatment film ini juga sebagai sebuah sajian film horor, tidak hanya jump scare gitu. Jadi kami emang mau membuat sebuah tontonan yang lumayan lengkap untuk kami hadirkan gitu. Nah kita juga kerjasama sama teman-teman fight koordinator gitu ya, untuk kita juga ngobrol banyak gitu ya sama Hana, terutama sama Mas Kan gitu. Kita explore terkait scene-scene kuncian gitu ya, mungkin teman-teman juga udah lihat. Nanti mungkin lebih banyak experience-nya bisa langsung nanya sama pemain ya. Tapi kalau dari segi produser, kita menyiapkannya memang sudah 1-2 bulan untuk latihan koreonya juga, terus reading juga gitu. Jadi sebetulnya Susuk ini adalah sebuah film yang memang sudah kami siapkan dari tahun lalu. Jadi kita juga nggak buru-buru dalam proses pengerjaannya, kita sangat hati-hati sekali supaya kita bisa menyajikan sebuah tontonan yang bisa dinikmati sama teman-teman. Kalau untuk risetnya mungkin lebih ke pengalaman di kanan kiri yang terjadi sih. Tapi untuk cerita ini kita lebih berfokus kepada efek susuk itu sendiri. Karena efeknya tidak hanya terjadi bagi penggunanya, tapi juga orang di sekitar. Jadi dalam pengembangan cerita kita lebih menggarisbawahi siapa saja korban dari susuk. Apakah orang yang terkena susuknya, orang yang dicintai, keluarga, dan bahkan orang yang terpesona karena orang menggunakan susuk itu. Jadi itu yang pengen kita ceritakan di film ini. Sempat mencoba membuat yang lebih heboh lagi, tapi kemudian kita sadar bahwa kita lebih ingin menceritakan manusia-manusia yang ada di dalamnya, bagaimana kengerian ini ada di dalam diri manusia itu ketika muncul gitu, hanya karena apakah hanya karena susuk, apakah kadang-kadang cinta yang membunuh, begitu sih. Jadi kita lebih menggarisbawahi bagaimana ancaman itu muncul dari bentuk kekerasan, bentuk teror, dan juga bentuk ada perundungan di sini. Jadi selama proses syuting ini sebenarnya prosesnya sangat matang dan cukup panjang. Dan yang saya sangat suka juga di sini karena kita benar-benar terasa kolaborasinya. Karena dari skrip kita semua full diskusi dan banyak sekali beberapa adegan yang sebenarnya juga diberikan dari input-input dari pemain. Misalnya Mas Kan, ada mungkin kalian yang sudah nonton ada di scene bagian terakhir itu sebenarnya rembukan dari semuanya, dan Kak Gita itu sangat open untuk diskusi, dan kita ngerasain sekali di sini tuh benar-benar karya bersama, karena sampai di hari H syuting pun, di lokasi pun kita masih berdiskusi, terus gimana kalau dibuatnya gini karena karakternya seperti ini. Jadi dan itu Kak Gita dan Mas Moji sangat open dengan itu. Selain itu juga yang sangat saya senang juga, sangat sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk bisa riset dulu. Jadi sempat ke area lokalisasi untuk mengetahui seperti apa sih kehidupan PSK di sana. Dan selain itu juga kita sempat datang ke tempat orang melepas susuk, terus seperti apa, dan beberapa adegan di situ memang berdasarkan riset yang kita lakukan sebelum syuting gitu. Jadi memang ada cerita yang seperti itu. Ada proses reading di mana untuk dari sisi pemain kita ada namanya retelling story. Kita meng-create story apa yang dialami oleh Laras sebelum ada berada di dalam scene itu, berada di dalam film itu atau cerita itu gitu. Dan itu yang akhirnya ngebantu karakter Laras sendiri seperti apa, sehingga meskipun dia tidur sebenarnya ada emosi-emosi tertentu yang tetap dibawakan walaupun dalam keadaan merem gitu. Dan itu yang tidak bisa bohong di dalam kamera aku rasa. Jadi memang meskipun tidur aku tetap membawa emosi Laras yang sudah di-create sebelumnya gitu, berdasarkan diskusi pastinya dengan penulis dan director juga dan pemain lain. Ayu sendiri sih aku sangat terbantu karena di selama proses reading aku banyak diskusi seperti yang dibilang sama Kak Hana tadi, diskusi sama pemain, diskusi sama sutradara, dan juga dibantu dengan acting coach. Dan bahkan saking banyak, ini fun fact sih, saking banyaknya scene nangisnya Ayu di dalam film ini, aku sampai bikin kayak range Ayu tuh nangisnya seberapa. Jadi kayak dari 1 sampai 10 skalanya tuh berapa dalam scene ini. Dan itu di breakdown scene per scene gitu. Kayak scene ini berapa, habis itu
sampai ending gitu. Jadi dan selain itu mungkin aku juga sangat terbantu karena di awal dengan retelling history, dan juga kita tuh awalnya disuruh bikin playlist gitu untuk si Ayu. Karena waktu itu Mas Monji juga sempat sharing sama aku bahwa selama nulis dia pun punya playlist untuk bantu moodnya untuk nulis gitu. Dan dari situ aku juga terinspirasi untuk bikin playlist sendiri kayak what would Ayu listen to gitu. Kayak playlistnya Ayu tuh apa. Jadi dari situ sih aku cukup terbantu. Selama proses reading kita tuh ada olah tubuh gitu, dimana aku sama Kak Hana gitu misalnya kita saling mempercayakan satu sama lain. Misalnya kali ini Kak Hana yang harus melit dan aku jadi harus cuma ngikutin apa yang mau Kak Hana lakukan gitu. Kayak jadi kita gerak sesuai dengan lawan kita gitu. Dan menurut aku juga harus percaya ya sama kawan main kita gitu, percaya sepenuhnya gitu. Dan dari situ sih menurut aku, karena kita udah saling percaya dan dari situ udah tinggal mengalir aja gitu. Bahkan selama syuting juga seperti itu. Untuk build chemistry dan membuat karakter, project Susuk ini termasuk yang memanjakan kita sebagai aktornya untuk membebaskan diri, mengeksplor kita untuk menjadi karakter tersebut. Dari awal Mas Monji dan Kanovi dan Karidla pitching tuh udah, gue gak tahu ceritanya, langsung oke, gue mau join gitu. Karena memang sangat menarik, jadi supir taksi, terus jadi orang yang nemenin untuk melepas susuk. Itu kayaknya menarik banget gitu, bakalan berpetualangan lagi nih gitu. Jadi udah langsung oke, padahal belum tahu ceritanya akan kayak apa gitu. Kalau untuk endingnya meninggal atau enggak, emang gue meninggal ya? Kalau ditanya tadi ke Mbak Gita soal kesulitan gitu ya, ada satu yang gue alami. Ya, apa? Di film horor Susuk ini tuh emang lokasinya ternyata beneran horor, dan itu ngefek ke cara kita bermain gitu. Karena di rumahnya Ayu itu di sekitarnya ternyata Elang baru ngasih tahu kalau itu adalah lokasi yang sangat populer dengan banyak yang bunuh diri di sana. Terus adegan kuburan di ending itu juga beneran sakral, tempat orang pesugihan gitu. Jadi memang buat gue pribadi, waduh ini harus gimana? Punten-puntennya udah, doa-doanya udah, tapi ya tetap masih disambut sama makhluk di sana sih dengan hal-hal yang nggak wajar gitu. Kayak tiba-tiba ada hujan badai 2 hari, tapi di situ doang gitu. Ketika kita keluar dari spot itu tuh nggak hujan, jadi ini kok aneh ya hujan lokalnya. Disambut sama mereka gitu. Dan ya kita melakukan kayak panggil orang yang bisa menyelamatkan, dalam artian permisi, kita di sini gak ganggu segala macam. Dan terbukti kita balik lagi ke sana, ternyata lokasinya sangat hangat dan enak gitu. Jadi emang harus permisi. Itu salah satu set yang lumayan berkesan banget sih, karena kita badai, kita sempat tungguin ya Mbak badainya, yuk kayak sebentar doang nih, tapi ternyata pas kita nunggu makin gede sampai set kita tuh banjir. Set kita tuh banjir sampai harus, ya udah kita harus cabut deh karena nggak mungkin syuting di situ. Itu di kaki Gunung Kidul, di kuburan yang tempat ada pesugihannya, banyak apa tuh? Sesajen, kemenyan gitu tuh ada beneran. Itu lumayan sulit tuh untuk di project ini. Lokasinya soalnya beneran horor. Dan bukan cuma satu lokasi, setiap lokasi tuh horor. Jadi kayak waduh berat ya. Di akhir-akhir ini Lang setelah itu tuh tempat bunuh diri gitu, kayak wah Lang, thank you yang ngetaunya di ending. Kalau di awal mungkin bakalan lebih parno lagi. Aku pribadi ngerasa memang challenging ya, ada beberapa adegan, dan juga waktu kita building chemistry, kita melakukan banyak olah tubuh dan workshop tentunya, tetapi waktu di saat lokasi itu berbeda, ya kan? Jadi waktu pas merasakan di sana di lokasi, waktu di saat syuting, ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa disampaikan juga di sini secara pribadi. Waktu merasakan pertama dililit. Oke, kayak jarit ini. Oke, wow. Gimana Mbak? Gulung. Panic attack. Aku panic attack, terus juga aku merasakan bahwa gelisah gitu ya. Jadi sampai kita ruangan dikosongin dulu. Terus aku berdoa dulu segala, baru bisa gitu pelan-pelan dengan latihan nafas. Ya, karena memang nggak segampang itu ternyata, dan diikat benar-benar dirasakan dari atas, dari bawah sampai ke atas gitu kan. Lupa ya berapa lama, yang pasti mengosongkan
gimana waktu itu mungkin 1 jam sendiri ya cuman untuk proses ini doanya karena memang nggak nyangka kan kita kan kalau udah mati tentunya ya nggak dirasakan ya jadi waktu itu pas merasakan itu gini nih rasanya ternyata gitu betul menenangkan diri dan juga memang ya building karakter dengan anak-anak di sini juga kita menggali emosi bersama karena latar belakang kan gembongnya ibunya nih si ibu bawa malapetaka jadi ya ini building karakter di belakang ini terus kita benar-benar punya hubungan yang sangat spesial dan ibu pengaruhnya besar sekali kepada anak-anak tetapi si kecil nih belum merasakan waktu itu karena masih terlalu kecil ya Ayu waktu itu masih bingung di saat itu gitu. Nah kalau Hana selalu mendampingi ibu. Jim setan datan puro paneluhan sorry kan autotune ya itu asli oke. Aku juga baru tahu sebenarnya kalau ternyata kakek buyutku dulu itu profesinya suka ngebantu orang-orang untuk ngeluarin sihir dan teluh kayak gitu dari orang-orang gitu dan aku dulu selalu ngira waktu dapat film ini aku merasa kalau ditanya kayak susuk itu dunia yang sangat jauh dari aku apalagi aku tipikal orang yang sangat nggak deket dengan hal-hal yang berbau mistis tapi setelah film ini kemudian terjadi dan di malam itu tiba-tiba ibu aku nonton trailer film Susuk di IG aku dan komen dia bilang aku jadi ke-trigger traumanya dia masa kecil karena dia dulu ibu aku pernah ada satu peristiwa dalam keluarga aku yang kemudian mengingatkan peristiwa masa lampau yang ternyata aku baru tahu kalau keluarga aku tuh sedekat itu dengan Susuk kayak gitu dan akhirnya dia tanya kamu jadi apa di situ gitu aku bilang aku ceritanya jadi dukun yang ini yang ngebantu nyabutin Susuk. Hah kamu jadi itu dulu kakek buyutmu tuh kerjanya kayak begitu itu aku kaget banget karena kayak wow aku ngerasa kayak it meant to be gitu kayak aku jadi ini dan itu bikin aku shock sih fakta itu kayak akhirnya aku ngerasa film Susuk ini sangat dekat dengan aku ternyata gitu bahkan karakter Prasetyo sendiri pun ternyata ada kakek buyut aku dulu juga punya daerah seperti itu gitu bisa nyembuhin orang kayak gitu ide dengan Prasetyo mempunyai kodam itu aku banyak ngobrol sama temen aku gitu yang sangat dekat dengan dunia mistis kayak gitu akhirnya kepikiran ide gitu Mbak Gita gimana ya kalau misalkan Prasetyo ini punya kodam macan putih gitu jadi aku menjelaskan itu dan segala macam alhamdulillahnya didukung juga sama Mas Monji sebagai penulis dan kita sangat aku suka banget proses ini tuh sangat terbuka open minded antara tadi yang dibilang sama Hana kerja kolaborasinya sangat terasa banget gitu sehingga aku mikir gimana kalau misalkan yang pas adegan fighting itu aku ada ide nih kita bertarung tapi yang keluar tuh kodam kita gitu jadi pakai animal movement gitu akhirnya terciptalah tadi adegan semacam itu kita ngobrol juga sama tim koreografer boleh nggak kalau misalkan di adegan ini aku sama Hana bikin adegan koreo yang semacam ini kita presentasikan dulu dan sama mereka disetujuin akhirnya terjadilah semacam itu dan itu didukung banget gitu jadi ketika mereka udah ngelihat koreografinya semacam apa baru disiapin sling-slingnya pas segala jadi kayak ngerasa ini gila sih prosesnya beneran mendukung satu sama lain banget gitu nggak ada yang matahin ide satu sama lain tuh enggak gitu. Tentunya pribadi buatku juga selalu menyenangkan ketika dapat karakter yang memang jauh dari kepribadianku sendiri gitu yang mana berarti aku tidak menyebalkan orangnya. Pembela. Ya untuk karakternya sendiri juga ya ada beberapa manusia dalam keseharianku bahkan ada kawan-kawan lama yang karakter mereka aku jadiin satu jadi seperti karakter Seno ini gitu dan terciptalah si Seno dari beberapa manusia di hidupku gitu. Kalau pengalaman mistis pribadi sih enggak, cuman aku merespon dari teman-teman di lokasi aja sih. Mungkin ada beberapa orang yang ketika aku lihat mereka sehari-hari waktu reading itu beda ketika mereka sedang di lokasi gitu. Terutama Kak Hana gitu. Kak Hana tuh terlihat sangat beda ketika selesai scene atau sebelum scene itu terlihat beda. Kayak setengah Kak Hana, setengah entah siapa karena aku tahu background tempatnya seperti apa gitu. Kayak yang di mention Jordi tadi, ya aku udah tahu ini memang tempat ada sejarah hitamnya lah tanda kutip gitu. Tapi aku sengaja untuk nggak ceritakan ke kawan-kawan karena nanti takut mengganggu proses syuting. Itu juga ini adegan pertamaku sendiri, buatku sendiri ini adegan fighting pertama kali gitu. Belum itu scene fighting akan seperti apa sih gitu. Biasanya berantem juga cuma berantem
resmi gitu, nggak pernah yang resmi. Penasaran sebenarnya teknisnya berantem ada scene fighting itu seperti apa sih? Juga akhirnya aku juga dapet di film ini untuk pertama kalinya gitu. Jadi memang itu adegannya beneran dimasukkan ke dalam tanah, meski memang itu areanya bukan kuburan beneran. Jadi itu set yang dibuat, dan di situ juga menjadi pengalaman kita berdua pertama kali untuk masuk ke liang lahat. Kayaknya pada saat masuk ke iya, dan masuk ke dalam situ memang akhirnya berkali-kali juga, dan itu kayak jadi pengalaman yang membuat aku membuat aku lebih membumi, karena menjadi ngerasa lebih dekat, dan gimana ya untuk jadi disadarkan. Jadi memang di proses syuting ini juga kalau aku ngerasa pribadi banyak pembelajaran untuk diriku juga sendiri gitu melalui prosesnya. Salah satunya di adegan tersebut. Sama dengan Hana ya, memang kita jadi merasakan gitu, oh kematian tuh seperti ini ya. Gitu. Jadi memang mendekati dan merasakan sampai tanah itu masuk ke mulut kita, terus ke mata kita. Jadi benar-benar rasa tanah tersebut tuh sampai udah jadi bagian dari kita gitu. Karena syuting setnya tersebut tuh agak lama yang itu. Malang intens banget. Dari reading, workshop segala macam intens. Cuman aku mau menanggapi dari Pak Malang, ini memang yang aku berani bilang itu kita sangat sedikit retake-nya, karena itu dia, aku sama Hana lumayan udah saling percaya. Kita bermain sebagai karakter dan aku ingat banget Karidla sebagai produser benar-benar menciptakan lingkungan yang sangat nyaman gitu dan sangat aman buat ke kami berdua gitu. Jadi memang ya bisa dilihat lah hasilnya gitu. Aku bikin logat ini untuk nge-challenge diriku sendiri dengan keanekaragaman karakter yang ada di dalam. Kayaknya Arman ini lumayan menarik jika dibawa logat. Mas Monji, kita juga sempat ngobrol latar belakang Arman dan yang lain. Itu sebetulnya logat Sumatera, karena aku ngambil yang dekat sama aku gitu, lebih tepatnya Riau gitu. Jadi aku memberanikan diri lah untuk memakai logat itu, dibimbing sama Mbak Gita juga sama Mas Monji, dijagain lah, diingetin untuk logatnya. Ya gitulah, aku kalau berlogat nanti kita di depan ya. Kalau logat sendirian aku nggak bisa. Susuk bisa ditonton mulai minggu depan di bioskop. Nonton film Susuk jangan sendirian. Ini adalah karya yang kami buat bersama-sama dengan sepenuh hati, dengan keringat, tangis, air mata gitu. Jadi semoga karya kami bisa juga terasa resonate dengan penonton film Indonesia dan bisa ditonton sebanyak-banyaknya. Amin.